Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, video kali ini kita akan coba sharing ya terkait sama drone yang biasa aku bawa ketika traveling. Dan ini mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman kalian penghobi FPV. Kira-kira drone apa yang enak kalau misalkan buat dibawa-bawa dan bisa dapetin footage kalau kita lagi wisata atau traveling. Nah di sini aku kebetulan udah baru aja traveling ya, dan ini aku coba sharing aja. Jadi ini yang tas biasa aku bawa, tasnya itu kecil ya, cuman segini, dan ini muat untuk goggles, untuk remote, dan untuk drone-nya itu sendiri, dan juga charger dan baterainya itu ada di satu tas ini guys. Jadi ini kalau aku buka, nah di sini tuh ada remote, dan di sini ada gogglesnya, dan ini ada drone-nya guys. Nah, drone-nya nanti kita coba bahas. Terus di sini itu ada charger dan baterainya guys. Chargernya itu, nah chargernya simple banget pakai V-Fly Tooth Store. Nah, ini kita masukin dulu. Kita akan coba bahas lebih detail guys untuk drone yang biasa aku bawa ya, drone traveling, Cinewoop 2S, tapi untuk traveling ini enak banget. Nah ini kita akan coba bahas lebih dekat ya, drone yang sekarang ini jadi favorit saya kalau misalkan travel atau wisata ya bersama keluarga, dan ini biasanya aku bawa guys. Nah ini drone rakitan ya, jadi ini bukan drone BNF, ini rakitan tapi basisnya itu adalah basis dari Pavo 20 ya. Nah, seperti yang aku bilang ya, tadi ini adalah drone basisnya adalah Pavo 20 ya. Nah, jadi ini drone 2 inci 2S. Sebenarnya bisa sih FC-nya ini dipakein 3S untuk 2,2 inch. Cuman aku tetap stay di 2S karena untuk lebih simple aja guys. Kalau misalkan kalian buat travel, ini untuk chargernya itu aku tinggal pakai charger si V-Fly Tooth Store ini. Jadi untuk ngecasnya itu bisa langsung 4 barengan menggunakan baterai ya 2S yang kayak gini, dan ini baterainya juga murah ya kalau 2S. Nah pakai charger model kayak gini kita bisa ngecas lebih dari satu baterai, dan ini outletnya cuman pakai port USB Type-C ya, dengan menggunakan charging smartphone yang fast charging dia bisa nyala dan ngecas ya, baik untuk ngecas secara penuh atau ngecas secara storage mode. Nah untuk spesifikasinya kalian bisa lihat aja ya di layar ya, kira-kira kayak gini. Jadi untuk motornya ini menggunakan motornya si Mobula 8 Happy Model EX1103 11.000 kV ya. Lalu untuk FC-nya ini FC-nya menggunakan FC-nya si Pavo 20 atau Pavo 20 Pro yang support untuk 2-3S ya. Dan untuk VTX-nya itu pakai VTX-nya DJI O4 Lite. Karena ini menggunakan O4 Lite, makanya ini menggunakan kanopi model kayak gini guys, yang soft mounting. Ini kanopinya si kanopinya Pavo Pico ya. Dia unik untuk kanopinya karena dia soft mounting tuh. Jadi untuk mountingnya itu nggak terlalu stiff. Jadi ini oke kalau buat DJI O4 Lite. Sama kalau kalian lihat di sini juga aku pasangin GPS guys. Jadi ini GPS-nya pakai GPS-nya si Gap RC ya, yang M100 yang nano, kecil, dan ukurannya itu kayak gini. Ini aku buat agak tenggelam guys biar agak estetik aja, jadi nggak ditempel, tapi untuk kanopinya ini agak aku cowak ya tuh, jadi agak rata dengan kanopinya, lebih enak aja dilihatnya. Nah kalau ada pertanyaan kenapa drone sekecil ini dipakein GPS ya, orang nggak dibuat long range. Nah sebenarnya kebutuhan GPS ini bukan untuk long range guys, tapi untuk buat aku ya, kalau buat aku itu untuk mencari tahu posisi kita terbang guys. Biasanya kalau kita terbang di spot baru, kemudian banyak pepohonan dan segala macam, itu biasanya kita susah guys untuk baliknya itu kalau kita emang belum mengenalin daerah itu ya. Ya kecuali aku terbang di depan rumah, itu kan emang aku udah hafal areanya. Tapi kalau kalian di spot baru kayak tempat wisata, kadang itu kalau nggak pakai GPS itu pulangnya itu kalian kesusahan.
Terus untuk antena ini juga pakai antena ORT ya, dibandingkan pakai antena bawaannya yang menggunakan dipol biasa. Sama kalau kalian perhatikan guys, ini framenya itu terutama untuk probe guardnya ya. Nah untuk probe guardnya kalian lihat ini menggunakan carbon fiber frame guys, bukan probe guard yang seperti bawaannya nih yang kayak gini. Tuh, ini kan dari plastik dan ini dari carbon fiber, otomatis untuk beratnya itu lebih ringan guys. Dan keuntungannya lagi kalau pakai ini propnya itu hanya maksimal di 2 inci. Sementara kalau misalkan pakai yang carbon fiber frame ini, aku bisa naikin guys untuk propellernya itu jadi agak lebih gede menggunakan propeller 2,2 inci. Jadi kalau kalian lihat ini adalah propeller 2,2 inci menggunakan escape prop yang 2.2 kali pitchnya itu 1,6 ya kemiringannya. Jadi ini agak unik ya, walaupun ini body frame-nya itu menggunakan Pavo 20, tapi untuk prop guard-nya ini bisa muat untuk propeller 2,5 inci. Otomatis kalau misalkan propellernya itu lebih gede dari 2 inci, walaupun cuman lebih panjang dikit ya 2,2 inci, itu terbangnya pasti akan beda guys, lebih enak kalau misalkan propellernya gede. Terus apalagi ya yang mau dibahas ya, yang jelas sih untuk lensanya udah pasti pakai lensa DJI OLED punyanya Flywoo ya, yang wide itu lebih enak, lebih wide dan lebih sinematik kalau misalkan kita buat capture moment atau area-area sekitaran tempat wisata ya. Dan kalau kalian mungkin agak ragu ini bisa terbang enak apa enggak, karena ini kan emang di setting, aku setting pakai 2S only ya, nggak mau menggunakan 3S, tetap masih enak guys. Karena apa? Karena ini bobotnya itu masih tetap ringan ya, jadi nggak perlu pakai baterai yang segede 3S ya. Ini pakai 2S itu masih cukup enak, cukup lincah, dan cukup bisa dibuat untuk freestyle tipis-tipis tuh bisa ini guys. Oke, kita nggak usah langsung banyak bicara, kita langsung coba terbangin aja di lapangan. Oke, sekarang kita akan coba terbangin ya. Jadi untuk baterainya ini aku pakai baterai 450 aja. Ini kayaknya baterai yang capacity atau size-nya yang ideal ya buat untuk watt 2 inci. Dan ini juga ada tips guys. Jadi kalau kalian pasang baterai lipo ya di drone kayak gini, nah ini aku saranin pakai kayak karet guys, karet gelang kecil ya kayak gini ya. Ini tujuannya buat untuk ngiket si port yang balance-nya ini ya, biar nggak terlalu kemana-mana. Karena kalau kalian lihat ya di sini itu kan dia ada di bawah ya, deket dengan propeller. Takutnya kalau misalkan agak ke sini dia akan kesabet sama propeller. Jadinya kalau pakai karet gelang kalian masukin kayak gini, terus ininya kalian tekuk, nah baru deh kalian ikat kayak gini. Nah ini aman nih guys, tuh balance portnya jadi sejajar sama si baterainya ya kayak gini. Nah ini baru kita pasangin ke drone-nya. Nah kayak gini tuh, aman tuh, jadi aman dari propeller guys. Terus karena ini ada GPS-nya, ini biasanya kalau aku sebelum terbang ya, itu aku colokin dulu guys sama handphone. Jadi ini kita coba colokin aja ke handphone untuk ngelok guys. Jadi kita nggak pakai power dari baterai. Connect dulu ke Betaflight. Nah terus kita pergi ke GPS sambil nunggu GPS-nya paling enggak udah ngelok sekitar 6 sampai 8 ya. Biasanya sih sekitar 2 sampai 3 menit guys. Jadi kita tunggu aja, tergantung lokasi ya sebenarnya. Oke, ini kayaknya udah ngelok ya. Kita coba cek. Ini dapat 14 satelit guys. Cukup ya kayaknya, karena emang di daerah saya ini emang agak banyak interferensi, jadi jumlah satelitnya itu nggak bisa banyak. Tapi kalau misalkan di daerah yang minim interferensi ya, biasanya kalian bisa dapat lebih dari 20 satelit ya normalnya.
Oke, kita langsung coba nyalain dulu untuk remote-nya. Welcome to Tango 2. Oke, kita nyalain gagelnya. Oke, nah ini tinggal cabut aja guys. Ini kita disconnect. Nah, terus kita cabut. Nah, ini kalau connect dia akan langsung dapat GPS sejumlah yang tadi terakhir kita ngelok ya, karena ini warm boot ya, atau warm startup. Tuh langsung ngelok dia. Oke, kita taruh di sini aja. Nah, kita coba terbang, kita sambil di sini aja guys, sambil duduk. Oke, kita coba arming. Nah, itu ada gambar rumah ya, artinya dia ngelok. Kita akan coba terbangkan. Nah, kalau kuat kalian punya GPS, kalian terbang lurus saja guys dulu sampai beberapa puluh meter. Kita coba cek ya. Nah, ininya udah bener nih arah panahnya. Oke, udah benar. Oke, langsung kita gas guys. Mantap. Nih, secara suara juga nggak berisik dia. Dan ini cocoknya untuk terbang sinematik dan sedikit freestyle lah. Ini juga bisa, walaupun cuma 2S ya. Ini aku tunjukin ya, dia kenapa cocok kalau buat kalian bawa travel, karena ini powernya gampang dikontrol guys. Tuh terbang slow juga oke. Untuk suaranya ini aku coba deketin. Tuh masih oke lah. Dan ini stabil banget guys kuatnya. Kita coba push ya, sampai bisa berapa menit. Harusnya sih dapat sekitar 4 menitan ya, mestinya. Ini untuk freestyle juga oke sih guys, cuman ya baterainya jadi cepet habis ya. Kita coba pakai belusukan. Nih kontrolnya enak banget nih guys. Tuh, kita coba masuk sini ya. Tuh, enak banget ini buat belusukan. Di kontrolnya juga oke nih. Oh, untuk kristal juga tipis-tipis oke. Kita coba power loop ya. Oh, oke. Tuningannya juga udah pas banget ini. Kita terbang belusukan. Set.
Tuh udah dapat 4 menit aja guys, 4 menit lebih. Oke banget kan ini. Udah low battery, kita coba landing aja. Tuh dia bunyi guys kalau baterainya tinggal dikit. Oke, kita landing. Aduh. Nah itu dia guys untuk hasil terbangnya. Jadi untuk frame full karbon ya, yang model kayak gini, jadi prop guardnya juga dari karbon, jadi otomatis dia lebih ringan. Jadi kalau misalkan kalian punya quad Pavo 20, Pavo 20 Pro, itu ada versi untuk prop guard yang karbon guys. Jadi dia untuk keseluruhan beratnya itu jadi lebih ringan, otomatis performanya itu juga akan meningkat lah, walaupun nggak signifikan banget, tapi otomatis sih lebih enak untuk diterbangin. Nah ini akan cocok banget buat saya ya, terutama atau kalian yang pingin build quad, terutama untuk travel, karena ini ukurannya nggak terlalu gede dan gampang untuk dibawa-bawa, dan dia cuman butuh baterai 2S ya, yang mana baterainya ini murah, nggak semahal kalau misalkan 3S ke atas. Jadinya itu enak banget, dan udah ada GPS, ada beeper. Terus kalian bisa lihat sendiri ya tadi performanya untuk GPS-nya, untuk performa kuatnya ini juga udah oke banget. Jadi ini adalah drone yang nanti pasti aku bawa guys. Kalau misalkan aku pergi traveling, ini wajib untuk dibawa. Oke, paling video saya itu dulu. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.